Please take the aktor cilik. Terus kata Astradaku, Bang Joko, 3 aktor cilik udah sama kita di ruang sebelah. Terus aku coba rekam lagi, ambil lagi footage-nya, coba play. Di playback ternyata masih ada di situ. Ini masih ada kan? Coba kamu lihat, masih ada 3 aktor ciliknya kan? Iya, tapi mereka udah ada di ruang sebelah. Jadi ini apa? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kak Joko, how are you? So happy to be on Neror. Gila banget, tahun ini baru mulai and you're already super busy. Super busy, enggak sih? Tetap bisa chill. Oh iya, Tetap Neror bisa and nonton chill. Neror. Eish. Semua episodes. Oh, so honored. Been a long time fan of Neror. Kak Joko, tentunya Neroris sama aku are also super fans of yours. Kita kayaknya setiap Kak Joko ngeluarin karya, pastinya Kak Joko juga lihat bahwa kita semua berteori Masa dan sih? berdebat gitu. Walaupun kayak aku dapat privilege buat langsung diskusi sama Kak Joko. Oh, been long time. Aku Neroris yang paling die hard kayaknya. Masa sih? Iya. Jangan gitu ah. Nggak, tapi we absolutely love your masterpieces. Terima kasih. Tentunya Neroris juga, karena setiap aku bikin list, kayaknya nggak pernah deh ada satu list aku yang nggak ada filmnya Kak Joko gitu. Oh, Karya-karya Kak Joko is amazing. thank you And Nessie. you're also embarking in new stuff this year. Yes. Iya kan? Yes. Kak Joko, tapi ini kayak personal question dulu deh sebelum, jadi kayak apa pemanasan. Kak Joko kan karya-karyanya banyak banget dikenal dengan karya-karya horornya kan? Yes. Tapi Kak Joko punya nggak sih pengalaman horor? Pengalaman horor yang true horror sebenarnya mungkin ada, tapi I take it as something yang biasa karena aku orangnya nggak penakut banget, Nes. Jadi kalau misalnya mengalami sesuatu yang supernatural gitu, aku menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa aja. Ada beberapa yang aku alami, tapi aku menganggapnya sebagai fenomena sehari-hari sih. Like Fenomena seriously, sehari-hari. Karena emang Kak Joko percaya bahwa kayak dunia ini nggak cuma dunia kita gitu. I'm very open-minded. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, kalau aku syuting juga ada beberapa kali yang terjadi aja gitu. Jadi waktu itu pernah waktu aku syuting Perempuan Tanah Jahanam, Astrada aku seharusnya memegang 3 orang aktor cilik. Oke. So aku bilang, oke, standby. Sekarang ajak 3 aktor ciliknya ke ruang sebelah. Aku standby and action. Ternyata 3 orang aktor cilik masih di situ. Aku ulangi 3 kali. Ternyata aktor cilik masih di on cam. Kerekam gitu ya? Kak? Kerekam, Berarti aku oke. bilang please take the aktor cilik. Terus kata Astradaku, Bang Joko, 3 aktor cilik udah sama kita di ruang sebelah. Terus aku coba rekam lagi, ambil lagi footage-nya, coba play. Di playback ternyata masih ada di situ. Ini masih ada kan? Coba kamu lihat, masih ada 3 aktor ciliknya kan? Iya, tapi mereka udah ada di ruang sebelah. Jadi ini apa? Ya udah, mau kita hapus pakai CGI mahal, ya udah tetap ada di dalam film. Dan Berarti dia masuk tuh? masuk dan masih ada di filmnya, dan alhamdulillah nggak ada invoice untuk Nggak ada invoice gaib ya? nggak ada invoice untuk special appearance, ya udah dibiarin Masuk aja. kredit nggak Kak? Kayak 3 anak ini tambahan gitu? Enggak, takut nanti invoice-nya Oh, datang. ada invoice-nya ya? Agentnya tiba-tiba. Tiba agentnya datang, agent goib. Agentnya malam-malam. Oke. Serem banget sih itu. Serem banget, tapi ya it happens It happens. sometimes. Science fiction juga pernah ada kejadiannya. Oh ya? Aku pernah misalnya melihat UFO ketika aku kecil gitu. Tapi ya udah, biasa aja. Bentar, ngelihat UFO tapi biasa aja? Biasa aja. Jadi kayak ada something dalam bentuk UFO gitu? Jadi waktu aku kecil umur 5,5 tahun, rumah aku dulu waktu di Medan tuh back then masih terpisah jauh dari rumah-rumah lain gitu. Oke. Terus terasnya itu kayak ada tempat duduknya dari batu semen. Atasnya itu nggak ada penutupnya. Aku lagi tidur jam 4:30 sore, aku masih inget. Dan awannya itu tebel banget. Dan tiba-tiba dari sela-sela, kamu pernah nonton film Pike nggak sih, film India? Dari tengah-tengah awan itu tuh keluar tuh kayak bentuk cerutu. Dan pada waktu itu aku belum tahu konsep UFO. Jadi my understanding itu adalah bagian bawah dari kapal laut. Aku lari ke dalam karena tiba-tiba langitnya gelap. Jadi aku kayak kehilangan waktu gitu. Aku lari ke dalam, ibuku lagi masak pada waktu itu. Aku teriak-teriak sampai ibu aku mukul karena aku hysterical banget. Aku bilang ada kapal laut, dan kapal laut itu ada di atas langit. Jadi ibuku ini anak aneh atau gimana gitu. Dan ya itu aku melihat itu, dan sampai sekarang masih vividly in my memory. Dan Tapi itu pernah nggak guys? Jadi kayak pengalaman kayak gitu jadi akhirnya inspirasi juga untuk karya-karya Kak Joko? inspirasi terutama karena sejak saat itu aku sangat tertarik dengan sesuatu yang unknown, bukan dari Sulit dijelaskan. Sulit dijelaskan, dan ini Sama. adalah inspirasi untuk satu series yang kalau nanti bisa kita bahas lebih jauh lagi. Oke, I'm excited, tapi ini belum portionnya Ya, kita oke. ngomongin. Nah, banyak yang percaya nih bahwa ada benang merah
di karya-karyanya Kak Joko. Yes. And you're very clever at that. To be honest, kayak I love movies yang bikin aku mikir. Overthinking gitu kan ya, emang kayak kurang masalah di kehidupan ya, nyari sesuatu yang kayak hutan nih di Pengabdi Setan dipercaya adalah hutan yang ada di modus anomali. Atau orang yang nabrak anak Pak Ustadz, si Hendra, itu adalah John Evans, karakter utamanya modus anomali. Banyak banget kan teori-teori apa. Tapi yang aku mau tanyakan adalah teori yang so out of it, kayak gak nyambung banget, tapi kok pinter gitu. Have you ever had that? Kayak, gue aja gak kepikiran gitu sampai sana. Sebenarnya gini, asal mula terjadinya teori-teori dan detail-detail kecil yang bisa digali dalam setiap kali aku membuat film itu karena aku percaya bahwa kalau misalnya aku bikin film, setiap detail itu nggak boleh hanya jadi sebagai filler doang gitu. Karena misalnya nih sekarang ya, kita ada di sini, kita pakai baju yang simili kan cuman kita pakai aja. Tapi kan ada latar belakangnya. Kenapa kita hari ini memilih pakai baju aku hitam, kamu krem dan sebagainya. There's a complete backstory and decision. Kenapa kita memilih baju yang kita pakai sekarang atau aksesoris yang kita pakai. Begitu juga dengan film. Semua props yang ada dalam film, dalam setiap frame, warna, bentuk itu ada latar belakangnya. That's how dalam setiap film aku, semua yang ada dalam sebuah frame itu bisa digali. There's a story behind every color, every shape, in every props in my films. Jadi kayak ketika Kak Joko menulis nih ya, kan kebanyakan mungkin, aku nggak ngerti sih karena this is not my field, tapi ketika orang bikin film kan mungkin mereka bikin storyline-nya. Betul. Abis itu ada orang-orang yang di-assign nih untuk misalkan bikin wardrobe atau bikin detail-detail. Ini semua Kak Joko ajak meeting gitu untuk mikirin? Harus, semua harus. Semua, every detail, every small detail harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa Nes? Every color, every shape is part of the storytelling. Dan ini sih sebenarnya yang bikin para penontonnya Kak Joko itu dimanjakan sama karya-karya yang luar biasa. Wow gitu. Karena kita tahu ketika kita nonton, ini tuh nggak bisa cuma kayak, oh ini cuma dipilih karena dia indah gitu. Karena ada ceritanya gitu, it's a part of the whole journey. Yap. Even karakternya aja, mereka diberikan a complete history. Jadi dari mulai mereka lahir, tanggal lahir mereka, bahkan jam lahir mereka kalau perlu, keluarga mereka, complete background of their character sampai mereka masuk ke cerita, itu lengkap diberikan gitu. Jadi very detail dan mereka tahu mereka siapa banget. Tapi di antara semua karya Kak Joko, semuanya kan banyak banget nih yang setiap muncul satu kayak, aku selalu bilang kayak, it's another masterpiece. Which one do you reckon kayak, this is a masterpiece? Yang lain oke lah. Aku tuh selalu bilang ke teman-teman dalam tim aku ya, dalam setiap kali membuat film, kalau kita tidak bisa memastikan bahwa our last work is our best work, let's not make it. Jadi buat apa kita membuat film kalau misalnya ini tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya kalau ditanya pada saat ini our best work itu yang mana, ya kita harus bilang this one, our series is our best work. Nah, Neroris mungkin taunya Kak Joko sebagai jagoan film horor ya. Mungkin karena kita juga bahasnya banyak horor kan di Neror. Tapi guys, kalian tahu gak sih bahwa Kak Joko tuh banyak banget karya-karyanya yang di luar horor juga. Yes, betul. And they're amazing, kayak Janji Joni, I love that. Komedi, Gundala, superhero, Copy of My Mind, drama, slice of life, dan sekarang lagi proses Nightmares and Daydreams. Nightmares and Daydreams. Ceritain Kak, yang ini tuh genre-nya apa? Genre-nya sci-fi, science fiction, supernatural. Why? Ada dua Okay. why-nya. Yang pertama, series dan film Indonesia itu hanya bisa sustain kalau ada keterbaruan. Kalau misalnya yang itu aja, penonton nanti akan pergi, akan capek, bosan. Jadi harus ada keterbaruan. Kita sebagai sineas harus berani bikin yang baru. Yang kedua, kita sebagai kreatornya, kalau kita stuck di tempat di mana kita merasa nyaman, kita yang nanti akan mati secara kreatif. Dan kalau kita mati secara kreatif, ya sudah, kita nggak bisa berkarya lagi. That's it for us, gitu, nggak bisa berkembang. Makanya, karena biasanya udah beberapa kali belakangan kita bikin horor, we branch out, we make something that we've never done before, sci-fi, supernatural. Oke, dan kalau menurut aku personally sebenarnya sci-fi di Indonesia itu bukan genre yang lagi diserbu banget gitu ya? Betul. That's why kita membuat sci-fi di Nightmares and Daydreams itu sci-fi yang relevan. Secara tema, secara isu, secara cerita itu harus yang
familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mulai dengan bukan dengan sesuatu yang tiba-tiba out there yang orang Indonesia juga nontonnya ini apa sih gitu ya. Oke. Tapi kita mulai dari cerita karakter yang familiar. Tapi apakah yang bisa dikategorikan sebagai sci-fi sebenarnya? Science fiction adalah sebuah genre di series dan film di mana elemen ceritanya itu mungkin akan terjadi dengan bantuan science. Oke. Mungkin akan terjadi sekarang atau nanti jika pencapaian manusia atau humankind dalam bidang sains tercapai. Tapi Kak, kan Kakak pecinta horor. Yes, Di Nightmares and Daydream, are you gonna put, karena namanya juga ada nightmares ya? betul. Are you gonna put a little bit of spicy horror madness? Yes, the best thing about science fiction, Nes, it can be horrifying. Yes. Science fiction itu bisa jadi horror karena apa? Science is a two-way blade. Science itu bisa jadi dua hal yang either membantu manusia atau membawa manusia ke jurang kehancuran, right? Betul. Contoh yang gampang aja deh, sosial media itu kan sesuatu yang dimungkinkan karena ada teknologi, science in a way. Bisa membawa manusia ke sesuatu yang membuat manusia lebih maju, keterbukaan, Betul. membuat manusia lebih open minded, tapi bisa membuat manusia lebih close minded ketika Betul. kita memilih informasi yang hanya membuat kita menjustifikasi apa yang kita mau. Benar. Ya kan? Kayak yang terjadi sekarang. Algoritma. Exactly, karena kita memilih untuk close minded hanya memilih informasi tertentu aja, algoritma membuat kita lebih close minded. Kita merasa selalu opini kita paling benar. Exactly. Karena itu didukung sama algoritma sebenarnya. Exactly, itu adalah bagian dari sains teknologi yang membuat jurang kehancuran bagi manusia. Itu adalah horror, right? Benar. Demikian halnya dengan sains di Nightmares and Daydreams. Ada yang membuat hidup manusia malah lebih horrifying gitu, Nes. Dan kadang-kadang nggak ada return button ya kalau Oh my- ngomongin science gitu. Maksudnya kayak bom atom. Exactly. Dia kan nggak intended untuk akhirnya bikin semua negara saling berperang dan membunuh gitu kan. Yep. Tapi akhirnya It can happen. It happened. Iya, Dan it happened. It happened dan mengerikan banget. Science fiction di Nightmares and Daydreams ini dua itu membuat manusia either masuk ke jurang kehancuran atau bisa selamat dan membawa kemakmuran. Oke. Dan di Nightmares and Daydreams series ini akan muncul beberapa pihak dari manusia yang muncul dari orang-orang biasa kayak kita, Nes, yang bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran dari sesuatu yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan yang sudah muncul di teaser ini, Oke. right? Kak Joko. Selamatkan kemanusiaan. Oh shoot. Wow, so serious ya. Tapi Kak Joko, kan kadang-kadang ya, kalau aku ngelihatnya science fiction tuh sangat-sangat relate atau kayak sering banget dikaitkan sama dunia barat gitu. Yes, ya. Apakah ini bukan kayak sebuah challenge yang besar banget Betul. untuk mengaitkan ini sama kehidupan normal kita di Indonesia gitu? Itu adalah the biggest challenge ya ketika kita memutuskan let's do something science fiction. Kita branch out to make something yang selama ini nggak pernah kita bikin di series ataupun film Indonesia. Caranya adalah kita membawa sesuatu yang relevan. We handle issues of poverty, kemiskinan, Nes. Kita membicarakan tentang sandwich generation, ya kan? Kita membicarakan tentang struggle di profesi yang familiar sama Indonesia. Bentuk dunianya sangat familiar banget. Mungkin bisa terjadi bukan cuman di dunia yang jauh, tapi next door dari kehidupan kita atau mungkin di rumah tangga kita. Itulah yang terjadi di Nightmares and Daydreams. Tapi lama-kelamaan setelah kita buka dengan something yang familiar, tapi kita tiba-tiba sedikit demi sedikit kita bawa penonton ke dunia yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kayak That's kalau misalnya, crazy. kenapa judulnya Nightmares and Daydreams? Karena nonton setiap episode dari Nightmares and Daydreams itu kayak malam-malam kita mau tidur, Nes, kita masuk ke kamar, kita berbaring, kita merasa kita masih bangun, we drift away into that dream state. Kan kita nggak sadar kalau kita mimpi ya. Tiba-tiba kita, hah, ini apa? Ternyata kita udah mimpi. That's the way audience akan merasa setiap kali mereka menonton setiap episode dari Nightmares and Daydreams. That's a big claim. Yes. Wow. Mudah-mudahan akan terasa seperti itu. Wow, Didesain wow. seperti itu. Oke, that's amazing. Ya. Nah, it's called Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Kak Joko, perannya apa aja sih di pembuatan serial ini? Oke, jadi saya di sini sebagai kreatornya. Aku bentuk world buildingnya. Oke. Jadi aku desain the backstory, I design the world building, I design the whole
characters, the output dari mulai the beginning until the end, the universe, if you want to say a universe, and then semua episode-nya I make sure it's related from one episode until the end. Gitu. Wow, so you're basically, this is your baby. My baby with the help of many other talented filmmakers. Of course. Dan sorry guys, tapi aku dapat privilege untuk ngelihat 3 episode pertama. Ya. Crazy. Banget. It was incredible. Thank you. Dan aku suka banget karena setiap episodenya tuh bisa dibilang masih berkaitan, kayak tadi aku bilang, kayak berkaitan sama kehidupan kita di Indonesia. Tadinya aku tuh bener-bener kayak, gimana caranya gitu? Kayak science fiction tapi Indonesia. Kayak apakah ini cuman bakal kerasa kayak, nonton film yang kayak nggak relate gitu. Tapi ternyata sangat-sangat, at least the first 3 episodes tuh bisa kayak, iya juga ya. Kalau misalkan ternyata bisa kejadian kayak gini gara-gara the help of science atau mungkin in the far future. Merinding juga gitu kalau misalkan kehidupan bisa seperti yang Kak Joko portray gitu. Apa inspirasinya? Inspirasi at least buat seriesnya deh. As a whole. Apa inspirasi dari buat seriesnya? Pertama, inspirasinya adalah aku is a big fan of many alien theories ya. Conspiracy theory. Many alien theories. It's not just alien conspiracy theories, tapi aku memang belajar alien theories dari mana mereka datang. Pertama karena aku dulu merasa punya encounter, close encounter kan. Yang pas kecil itu. Pas kecil itu dan aku I didn't tell you, aku punya marking di my toe. Setelah kejadian itu aku punya marking. Ada tanda. Aku punya tanda. Tandanya geometri seperti ini. Like an arch, tapi ada tailnya seperti ini. In one of my toes. I will show you later. After this program. Kayak tattoo. Karena probably it's too scary for Neror. Kayak tato gitu? No, marking. Like a kayak di stem? Like a stem, ya. It's pretty deep. Dan itu munculnya setelah kejadian itu dan sampai sekarang masih ada. So I'm like 30 something, not 30 ya. Nggak apa-apa. You're 20, right? Yeah, 20 years, yes. Jadi sejak saat itu aku betul-betul menggali asal dari alien itu dari mana. Seperti yang lo bilang tadi, Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Berarti sebenarnya inspirasinya datang juga dari encounter ini nih waktu Kak Joko kecil dong? Yes. So you've been thinking about it dari kayak Kak Joko umur 6 tahun? 5,5 tahun. 5,5 tahun? Ya, dan tentunya kesempatan untuk membuat Nightmares and Daydreams ini datang setelah terbuka pintu kerjasama dengan Netflix. Yes, of course. Nah, Netflix membuka pintu kerjasama ini dan diberikan creative freedom selebar-lebarnya, sebesar-besarnya, dan jadilah Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. So far ini kan aku baru lihat 3 episode. Yes. Apakah Kak Joko memasukkan diri Kak Joko sebagai salah satu karakter dari Nightmares and Daydreams? Kalau dalam setiap film sama series aku biasanya aku memberikan bits and pieces of my life sih, tapi nggak not necessarily satu karakter itu enggak, tapi my experience dari kecil aku masukin dan tentunya here and there bits of my life itu selalu ada sih. Buat kalian yang terutama di episode pertama, rumah susunnya itu aku tinggal di sana selama 2 tahun dari tahun 2001 sampai 2003. The exact one atau? The exact one and the exact lantai. Jadi unitnya itu seberang-seberangan. Wow. Aku tinggal di situ. Nih, buat kalian yang nggak tahu guys, jadi setiap episode di Nightmares and Daydreams itu ceritanya berbeda. Tapi apakah bisa berhubungan? Ya, tapi berhubungan. Jadi kasih tahu dulu Kak. Nggak apa-apa. Oh ya udah. Aku pikir kayak biar kalian nyari sendiri. Berhubungan dan harus ditonton berurutan. Nah itu baru aku nanya kayak berurutan. Harus ditonton berurutan tuh guys, nggak bisa pilih-pilih gitu nggak boleh pilih-pilih ya. Berarti beda sama kayak Black Mirror gitu. Kalau ini berurutan dan berhubungan. Walaupun ceritanya beda-beda ya. Beda-beda, tapi kamu belum nonton semua sih. Itu harus ditonton berurutan teman-teman. Tuh kan. Neroris, watch it in chronological order. Oke, Neroris, you heard. Enggak, episodic order. Chronological order. Itu nanti harus disusun setelahnya ya? Berarti nanti kita akan ada diskusi yang seru nih berarti setelah nonton setelah juga. Itu kita diskusi lagi Neroris. Oke, damn.
Berarti ada benang merah lagi. Benang merah, benang hijau, benang biru, semua benang. Semua benang. Iya. In the benang spectrum. Kak Joko penjahit apa filmmaker ya? Oke. Siap. Kak Joko, apakah Kak Joko masukin kepercayaan Indonesia seperti pamali di dalamnya? Pamali mungkin enggak kali ya, karena Enggak ya? lebih more science fiction dan More science fiction. Tahayul. Kalau misalkan teori konspirasi? Oh yes, of alien. course. Oh, Teori konspirasi, yes, I love conspiracy theory and this is the place. oke. Apakah ada teori konspirasi, let's say, adrenochrome? Ya bisa dibilang gitu ya. Buat neroris pasti neroris tahu sih itu teori konspirasi apa. Wah, Berarti itu banget teori dalam konspirasi banget. ya. Berarti Iya. untuk pecinta teori konspirasi, this is Iya, aduh, that's political right nggak sih? up your alley ya. Oke, yes. It's political, it's also tentang Aduh, masyarakat. aku langsung deg-degan keringetan di langsung. Enggak lah. Dan di dialog dari salah satu karakternya sebenarnya ada tuh dari dialog Sal Priadi. Oke. Tadi kan Kak Joko cerita ya bahwa kayak di syuting-syuting sebelumnya ada nih cerita-cerita horor gitu ketika syuting. Kalau di sini Kalau cerita-cerita horor ketika syuting di Nightmares and Daydreams gak ada, cerita science fiction ada. ya jelas lah, emang seriesnya tentang science fiction ya. Tapi berarti nggak ada ya cerita? Ceritanya nggak, cerita Oke, nggak oke. ada ceritanya. Nah, ini juga super star packed. Star Pact, Banyak banget 65 A-listers. 65 orang. Yes. Gila sih, tapi emang pasti orang-orang berebut untuk main di karya-karyanya Enggak Kak Joko. lah, oh. Pasti semua orang yang ditanyain kayak baru nanya kayak mau udah iya ya Sorry, mau I'm gitu. so busy. Enggak ada. Enggak. Nah, dapat telepon dari Kak Joko kayak, I'm "Halo, sorry. Oh, who's this? Joko. I'm sorry, bro. Busy. Yeah, probably in 5 years. Yeah, call me back. nggak mungkin." Call my agent. Sorry. 65 bintang, gimana caranya itu bisa mengumpulkan? Schedule-nya pas kebetulan. Oke. Terus kebetulan casting directornya aku sendiri bersama Mbak Rivina Yulieta. Jadi bisa langsung telepon. Sudah lama kebetulan pengen kerjasama dengan mereka. Karena kita syutingnya kebetulan lama untuk sebuah series yang biasanya syutingnya paling lama tuh probably 3 bulan, 4 bulan ini 12 bulan kita syuting. Jadi pengaturan schedule-nya itu kita syuting masih 4 bulan lagi ya, jadi mungkin pas gitu waktunya. Oke. Apa alasannya Kak Joko melibatkan sebanyak itu? Sebenarnya bukan semuanya A-lister. Pemerannya kan banyak banget untuk 7 episode ini. Banyak Ya. juga bintang-bintang baru juga. Dan kita membuka banyak sekali kesempatan untuk bahkan yang belum pernah main series dan main film. Mereka yang terbaik di bidangnya deh, bukan Oke. cuman pemain tapi juga kru. Jadi kepinginnya Nes, series Nightmares and Daydreams ini dimaksudkan untuk showcase talenta-talenta terbaik. Oke. Baik di belakang dan di depan layar. Gitu. Oke. Di depan kamera, sorry. Awesome. Kak Joko, Yes. apa precaution kalau mau nonton Nightmares and Daydreams? Gak ada precaution kalau untuk nonton Nightmares and Daydreams. Sit back, chill, and open your mind. That's so cool. Ya. That's a catchphrase. Ya. Kak Joko, ini apaan? Di belakang ini ada sebuah lemari. Ini jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang sudah lama hidup di dunia yang fana ini tahu ada yang namanya PO Box ya. Kalau PO Box. PO Box, tau PO Box nggak? Memang ini bentuknya locker, tapi sebenarnya ini dimasukkan sebagai PO Box. Jadi Oh. PO Box ini adalah kalau di kantor pos itu ada namanya PO Box. Jadi kalau misalnya ada orang mau ngirim sesuatu dan nggak mau langsung ke rumahnya, bisa sewa PO Box. Jadi dimasukkan ke dalam sini gitu. Oke. Loh, Tuh. Kak, siapa nih Kak? Waduh. Guys, ada tante-tante di sini. Halo. Kamu kenalan dulu nggak? Coba kamu keluarin dulu. Assalamualaikum. Sebenarnya- Ini boleh dikeluarin? Ya Ini boleh apa deh. sih sebenarnya? Aku juga nggak tahu siapa naruh sih. Pelan-pelan. Bu maaf ya. Oh my god. Ini kalau kamu lihat matanya Nes, matanya akan memegang peranan penting dalam cerita Nightmares and Daydreams. Udah kita masukin ya. Aku takut. Kak, serem banget. Ada muncul di teaser sebenarnya tapi ya. Tapi tantenya aktingnya bagus guys. Boleh drop link tante. Maaf ya Bu. Misi. Isi. Kalau ini apa Kak? Ini duit ya. Jadi duit tahun 80-an. Coba kita lihat. Ada yang sedikit memiliki tanda-tanda merah guys. Kecipratan sesuatu yang ini. Coba kamu keluarin. Oh my god. Dulu kayak gini Kak uang. Dulu tahun 80-an kayak gitu.
5.000 berarti masih banyak banget tuh lo. 5.000 masih banyak banget. Bisa beli apa 5.000? Bisa kalau 50.000 itu bisa beli tiket kereta. Jadi kalau misalnya ada orang nyolong 150.000 kasih aja, nanti terjadi sesuatu yang buruk kalau nggak dikasih. 50.000 bisa bayar kereta? Bisa naik kereta. 50.000 sekarang buat makan sekali nggak sih Kak? Minum dapat 1. Kamu lupa ya? Kenapa? 50.000 bisa naik kereta. Nggak pernah aku 150.000 bisa beli 3 tiket kereta. Kalau nggak dikasih ntar meledak. Oh, tapi itu, karena aku nonton 2 kali kan. Ini kayak out of topic banget. Tapi pertama kali aku nonton, itu bener-bener kayak itu jump scare tercepat dan nggak prediksi banget. Beda topik, beda produk. Gak apa-apa. Karena Neronis pasti udah nonton semuanya. Udah. Ini apa? Nggak ada itu. Oh. Ada, Kak. Oh iya. Ada kabelnya ternyata. Bukan. Ini iya. Ya bener loh. Ini. Iya. Tadi aku mau nanya gitu Kak Joko, aku boleh nggak interviewnya pakai ginian Oh gitu? bisa dimatiin semua berarti. Keren banget ya. Welcome to Neror. Iya, buset. Aku suka banget sih, sumpah. Ini kostumnya kinda reminds me of foto orang-orangnya. Kamu belum lihat ini ya berarti ya? Udah ada dong Apa? ini episode 1 belum ada ya? Udah. Udah kan? Makanya aku suka banget. Aku suka banget waktu semua orang lining up tuh ngingetin aku sama Pengabdi Setan. Jadi kayak cult vibe. Kalau sekarang anak-anak bilang cult core. Hardcore. This has been super fun. Kak Joko, Yes. apa harapannya Kak Joko untuk serial Nightmares and Daydreams? Untuk Nightmares and Daydreams ini kan kita memang trying to push the boundaries ya, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan di Indonesia, dan karena ini bakal tayang global, kepingin ini jadi representasi Indonesia di series global gitu loh Nes, bahwa Indonesia bisa bikin seperti ini secara teknis, secara acting, secara semuanya, filmmaking. Jadi pengennya bisa merepresentasikan apa yang bisa dibuat oleh sinias dan talenta acting Indonesia gitu. Iya. I mean, Gitu. also kayak I think it's a good representation karena kalau misalkan aku boleh spoiler dikit nih. Jadi aku ngerasa setiap episodenya tuh lumayan kontras gitu ya. Ya. Maksudnya ada juga yang kayak dari perspektif susahnya Indonesia. Betul. Tapi ada juga kayak karakter-karakter yang emang di-develop sebagai orang-orang Kelas A. profesional, Iya. kelas A gitu kan. Ada kelas A-nya, ada yang middle upper, ada yang middle lower juga Iya, ada. jadi gitu. sebagai representasi juga bagus gitu untuk nunjukin Bukan cuman- Indonesia nih gede loh. Betul, bukan cuman lower class aja, upper class juga ada gitu. Iya, karena banyak banget di film-film luar especially yang ngasihin kalau misalkan jokes-nya tuh third world filter Betul, ya. betul. Kita Kayak- juga ada kok yang hidup di upper class juga ada, Iya. lower class juga ada. Jadi ekspektasinya kalau untuk global gimana? Mudah-mudahan bisa diterima, dan karena pernah nggak nonton series atau film luar itu, kita suka karena isunya universal sama kayak Nightmares and Daydreams, tapi perspektifnya perspektif dari luar. Jadi Of kita course. it's fresh kan juga. Indonesia seriesnya Nightmares and Daydreams juga seperti itu kan. Isunya universal tapi perspektifnya perspektif lokal. Ya. It's about time Indonesia It's about takes a time. part of that ya. Yes, exactly. Pastinya. Ya. Oke, ini terakhir banget nih. Ya. Tips Kak Joko untuk orang-orang yang bersiap-siap untuk nonton Nightmares and Daydreams. Apa tipsnya? Tipsnya tadi seperti yang aku bilang ya. Jadi Lay lay back, chill, and open your mind. Open your mind, yes. Oke. Dan mungkin nanti cari tahu tentang satu kata. Boleh nggak ya? Boleh kali ya. Boleh lah buat Find teroris. out about one word. Oke. Agartha. Agartha. Oke, there you have it. Kak Joko, thank you so much. Thank you Nesi, dan Udah thank you ngobrol-ngobrol. Neroris. Yes, of Yes. course. You're always welcome Thank di you so channel much. ini. I love to be here. I love you Nesi, and I love you. Neroris. Thank you so much. Thank you so Good much. luck. Thank for, you. Then I'm super excited Thank to you so watch much. the rest. Yes, please. Yes, please. Thank you. Thank you. Okay. Oke guys, thank you so much for Thank you. watching. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa check out Kak Joko Anwar dan karya-karyanya yang luar biasa. Kalau misalkan kalian belum catch up, please lah. Biar kita semua bisa berteori gini. Karena kita percaya bahwa sebenarnya ada nih Joko Anwar Universe tuh semuanya punya benang merah. Ayo masuk ke dalam dunia yang gak ada end-nya ini.
endless hole. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Bye bye. Oke. Aku intro dulu nggak apa-apa ya? Oke. Cut core. Oke. Oke. Ida Kusuma core. Itu aku semua. Konspirasi. Yang kedua, diam dulu, kayak kita kayak freeze gitu. Bisa diedit loh Kak, nggak apa-apa. Oh iya.